Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video tutorial mengenai cara kita menanggapi ya. Ini banyak pertanyaan yang muncul baik di komentar maupun di Instagram Kanda Data. Bagaimana jika koefisien estimasi regresi bernilai negatif? Apa arti dan cara interpretasinya? Jadi banyak teman-teman yang bingung. Kok hasil koefisien regresi saya nilainya kok negatif? Kenapa nggak positif? Penyebabnya apa? Apa tidak apa-apa? Nah, ini banyak pertanyaan yang kerap muncul. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana jika ternyata koefisien regresi kita bernilai negatif. Nah, langsung saja untuk memudahkan, saya di sini mencontohkan ada data yang telah saya input ke dalam SPSS, di mana datanya di sini terdiri dari dua variabel, satu variabel dependent dan satu variabel independen. Ini saya kira sudah jelas. Jadi kalau regresi linear sederhana, kita ingin mencari pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, atau dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini untuk variabel yang dipengaruhi atau variabel dependennya adalah penjualan roti dalam satuan ribu pieces ya. Ini ribu pieces. Ini skalanya dalam skala rasio ya. Kita measure-nya adalah scale. Kemudian untuk X ini adalah variabel independen. Untuk variabel independen ini labelnya adalah harga jual roti dalam satuan ribu rupiah. Ini adalah dalam satuan ribu rupiah ya. Ini sebagai contoh saja, saya hanya menggunakan N-nya adalah 10. Kemudian diukur juga dalam skala rasio, scale-nya, measure-nya adalah scale ya. Baik, di sini kita sudah ada dua variabel, langsung saja kita run untuk melihat nilainya, analyze, kemudian regression, selanjutnya linear. Kemudian di sini untuk dependent kita masukkan variabel penjualan roti, kemudian untuk independent kita masukkan variabel harga jual roti. Selanjutnya kita klik OK, kemudian output akan muncul. Kemudian setelah kita lihat di sini koefisien regresi di bagian koefisien di sini. Loh, harga jual roti kok ini negatif. Nah, koefisiennya negatif, apa yang harus saya lakukan? Baik, di sini saya akan memberikan jawabannya, namun sebelum itu saya informasikan kepada Sobat Kanadata, jika ingin terus mendapatkan update video terbaru, silakan klik subscribe sekarang juga dan nyalakan gambar loncengnya, biar tidak tertinggal jika saya atau kami mengupload video baru. Baik, di sini langsung saja, di sini jika teman-teman menjumpai ternyata nilainya negatif koefisiennya. Apa yang perlu lakukan? Saya jawab yang pertama adalah tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Yang pasti kalau teman-teman sudah melakukan menggunakan metode penelitian yang benar ya, jadi metodenya benar, misalkan kita menggunakan penelitian survei, ketika kita mengamati sebuah populasi, kita mengambil sampel, teknik samplingnya benar ya, misalkan apakah menggunakan simple random sampling, apakah menggunakan stratified random sampling, dan sebagainya. Yang penting metodenya sesuai dengan kaidah ilmiah. Kemudian untuk metode analisisnya juga tepat, misalkan kita menggunakan regresi, apakah sudah memenuhi asumsi-asumsi yang dipersyaratkan, misalkan asumsi normalitas, kemudian non-heteroskedastisitas, kemudian linearitas, dan sebagainya ya. Itu asumsi-asumsi harus dipenuhi. Ternyata hasilnya negatif. Nah, langkah selanjutnya ketika hasilnya negatif, teman-teman harus ngecek. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini yang kita amati adalah harga jual. Ini adalah variabel independen. Kemudian penjualan roti ini adalah variabel dependen. Di sini adalah harga jual mempengaruhi penjualan roti ya. Ini adalah persamaan yang kita buat adalah Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan B0 plus B1X, di mana Y-nya adalah penjualan roti dan X-nya adalah harga jual roti. Jadi harga jual roti ini yang kita amati apakah mempengaruhi secara signifikan terhadap penjualan roti. Nah, begitu ya. Jadi kita lihat tandanya negatif. Tandanya negatif ini artinya adalah pengaruhnya berlawanan, ya. Pengaruhnya berlawanan. Tapi teman-teman juga perlu melihat bahwa ketika kita teman-teman sudah metode penelitiannya sudah tepat, kemudian metode analisisnya
sudah oke, kemudian cara pengambilan sampel misalkan ketika melakukan wawancara, titik wawancaranya kepada responden juga sudah benar, dan nilainya negatif, kita perlu cross check juga dengan hasil penelitian terdahulu dan juga teori ya. Kita lihat bahwa di sini harga jual negatif ya. Harga jual negatif ini artinya pengaruhnya berlawanan. Jadi ketika kita meningkatkan, cara logikanya begini. Kalau kita meningkatkan X, maka Y akan menurun. Sebaliknya, kalau kita menurunkan X, maka Y akan meningkat. Jadi berlawanan. Maka koefisiennya akan negatif. Jadi begini, kalau harga jual ditingkatkan, penjualan roti akan menurun. Kalau harga jual roti diturunkan, maka penjualan akan meningkat. Ini sesuai teori nggak? Sesuai ya. Kalau kita melihat bahwa kalau teman-teman ke pasar, kalau atau ketika kita teman-teman lihat di belanja platform online ya, kalau harganya cenderung turun, banyak diskon, otomatis teman-teman ingin membeli ya. Nah, itu artinya akan mendongkrak penjualan. Jadi kalau kalau harga turun, maka penjualan akan meningkat. Sebaliknya, kalau harga naik, oh harganya naik, belinya nanti dulu aja. Nah, ini akan menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk menunda pembelian. Sehingga nanti ketika harganya meningkat, penjualan akan menurun ya. Umumnya seperti itu. Jadi, ini sesuai dengan teori. Jadi, tidak perlu khawatir kalau koefisien estimasi regresinya bernilai negatif. Artinya bahwa pengaruhnya berlawanan dalam kasus ini. Tapi perlu kita cross check juga tadi ya. Bisa saja harus hati-hati juga. Ini kan kita lihat signifikansinya p-value-nya lebih kecil dari 5%, artinya pengaruhnya signifikan. Jadi harus hati-hati ya. Misalkan ada juga kalau berlawanan ya, misalkan luas lahan dengan produksi padi. Kalau luas lahannya meningkat, produksi padi kan meningkat ya, searah ya. Tapi kalau nilainya negatif, nah ini yang perlu dilihat. Tadi metode analisisnya, kemudian apakah teknik samplingnya atau pemilihan sampelnya ya. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman menjumpai koefisien regresi bernilai negatif, tidak perlu khawatir dan cemas. Karena itu hanya menunjukkan pengaruh yang berlawanan antar variabel yang kita uji. Baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Jika ada pertanyaan, ada request, atau ada apapun, bisa tinggalkan di kolom komentar atau bisa kunjungi website Kanda Data dengan alamat di www.kandadata.com atau di Instagram, TikTok, ya, FB, Twitter, semuanya dengan nama Kanda Data. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.